sama nggak suaramu dengan badan? Beda, oke, beda. Oke, berarti udah ada 2 oknum dong Anda. Berarti Apa buktinya kitab Anda itu suci? Buktinya apa? Nggak pernah diperkosa Pak kitab saya, jadi dia suci. Karena udah banyak yang muntah darah di room saya. Tuh. malam, Mbak. Selamat malam. Ya, mau nanya boleh? Ya silakan nanya. Yang sepenuhnya Mbak Agatha sembah itu Yesus atau Bapa? Allah Tritunggal Pak. Jadi bagaimana Mbak Agatha bisa menyikapi di kitabnya itu Yohanes 5:30? Baca Pak, silakan baca. Oke. Mbak nggak punya Alkitab? Anda aja lah, masa nanya pun kok nggak modal. Enggak, artinya kan itu Alkitab Anda, bukan nggak modal, modal ada. Oke, Hafal kebacakan saya. ya, Anda aja, Yohanes Anda deh. 5:30 ya. Silakan baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya di sini Yesus itu diutus, utusan gitu loh. Anda nanya kan, bukan mengartikan kan? Anda mau nanya apa mau mengartikan? Ya, di sini bertanya karena saya membaca bertanya atau bahwa mengartikan? enggak, saya bertanya karena di sini saya baca bahwa dia Yesus ini berarti utusan gitu loh, karena melainkan kehendak Dia yang mengutus aku gitu. Berarti Yesus ada yang mengutus gitu kan? Betul. Oke, silakan bisa disikapi kitab sendiri gitu. Yang mau Anda tanya apa? Ini yang saya mau tanya, berarti Yesus itu utusan gitu. Loh betul, tadi udah saya jawab dia diutus. Oh, berarti dia bukan Tuhan gitu. Loh dia adalah firman yang diutus ke dunia. Coba baca Galatia 4 ayat 4. Enggak, yang saya mau sikapi di Yohanes 5:30, artinya dia utusan dari Tuhan gitu lah. Bapa, enggak ada di dia sini diutus kata Tuhan. Bapak. Coba baca lagi. Enggak ada, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Coba baca ayat 19. Bahkan dia sendiri nggak bisa berbuat apa-apa, Mbak Agatha gitu. Coba dibaca ulang sekali lagi, Bang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diri dia sendiri nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapak tahu siapa Dia yang mengutusnya? Ya pasti Allah. Bukan, coba baca ayat 19-nya. Kata siapa bukan? Sementara di sini nggak ada juga yang menerangkan bahwa siapa yang mengutus Dia. Lo makanya naik ke ayat berikutnya, biar Anda tahu siapa Dia itu. Coba, naik ke ayat mau berapa? Nggak? Ke ayat keberapa ya? Oke. Ayat 20 tambah 21, baca. Ayat 20. 20 21. Oke. 20 21. Yohanes juga ya? Iya, Yohanes 5 tadi, masih yang tadi kok. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Yohanes 5 ayat 20 kok itu sih? Salah. 5:20 ini. Yang benar dong. Yohanes 5 kan kamu tadi nanya Yohanes 5, kok Yohanes yang lain? Ini Yohanes 5:20 ini. Akan Ya, tetapi 5. kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Lah kok salah? Bukan itu. Sebab Bapa mengasihi Oh, anak. sebab Bapak mengasihi. Oh, yang ini. Oke. Iya. Bentar. Baca. Bentar, saya fullnya dulu ya. Buka fullnya. Sebab Bapa mengasihi anak, dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri.
Berarti ditunjukkan kepadanya gitu kan. Diajarkan itu. Iya, kalau Bapa mencipta gimana kira-kira? Misal Bapa mencipta, kok bisa ditunjukkan nama Yesus ya? Wow. Akan utusan, Mbak. Sama dengan Nabi Iya, Muhammad. utusan apa yang bisa menyaksikan Bapa mencipta? Wow. Maksudnya utusan bagaimana? Iya, di sini kan Coba, berarti udah ketika jelas, Bapak- Mbak, bahwa Yesus Oke, itu tadi siapa, utusan, Bang? Tadi siapa? bukan Tuhan. Sebab Bapa, yang mengutusnya siapa tadi? Udah ketemu kan? Dia itu siapa? Sebab Bapak mengasihi Bapa. anak. Heeh. Bapak yang Ada anggap Allah yang SWT-nya nggak? Ada Allah SWT-nya yang- nggak tuh? iya, itu kan Bapak Allah yang SWT Anda nggak di anggap situ? siapa? Loh, ada Allah SWT nggak? Lo nggak ada Allah? Ya, terus menurut Anda Bapak siapa gitu maksud saya? Ya Bapa. Tuhan. Tuhan, Allah, Allah. Terus Yesus siapa? Tuhan. anak, Tuhan juga. anak tuh tulisannya anak, Anak. tulisannya anak. Yang Ya. lebih berhak anak atau Bapak? Coba baca ayat dua-duanya. Enggak, Kalau yang mau saya tahu mau yang tanya berhak, kan Anda bertanya di Yohanes 5:20, ya kan? Sebab Bapak mengasihi anak. Anda kan nanya nih, Anda kan nanya Ah. siapa yang lebih berhak? Jawabannya di ayat 21. Coba baca. Ayat Coba satunya. baca. Iya, ayat 21-nya. Bentar. Ya. Pindah lagi ya. Ayat 21 lagi ya. Enggak, tadi kan 20. Tadi kan Iya. 20, ini 21 Udah. nih. Silakan. Sebab sama seperti Bapak membangkitkan gitu. Benar ini? Ya, lanjut. Nah, Iya, sebab betul, betul. sama seperti Bapak membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Loh, sama. Sama seperti Bapak. Nah, coba. Sebab sama Mm-mm. seperti Bapak, sama tadi kan? Seperti Sama Bapak seperti membangkitkan Bapak orang membangkitkan mati orang-orang mati dan menghidupkannya. menghidupkannya. Demikian anak juga Menghidupkan menghidupkan. barang siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dikehendakinya. Yang dikehendaki siapa? Dikehendaki anak. Anak atau Bapak gitu. Oke, baca sekali lagi ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Yang dikehendaki siapa? Dia Iya, dikehendaki anak. berarti Jadi, dia dari Mana Kak? Lebih dikehendaki tinggi? dari Bapak. Sama. Oh enggak sama. Kalau saya di sini kan lebih Oke, lihat dibaca lebih lagi. berkuasa Oke. Bapak. Oke, dibaca lagi. Samanya di mana Sebentar, coba? Pak Prabu. Sebentar Pak Prabu. Tadi Bentar kan dulu, Anda bilang yang enggak gini. Yang saya mau tahu Oke. samanya Coba, di mana? sebab- Bapak dengan Yesus itu loh, samanya di mana gitu. Nah, di sini kan ada sama-sama dua oknum. membangkitkan orang hidup. Berarti ada dua Sama-sama oknum. membangkitkan orang mati kan? Nih saya Berarti baca ada dua ya. oknum. Kakek, dengar dulu. Jangan oknum dong. Nanti saya tanya ini, Allah ini ya, kami mengutus Rasul atas izin Allah. Saya tanya ini berapa Oke, oknum nih jawab dulu. Allah? Oke, jawab. Sabar. Artinya dua Sabar, oknum nanti ya. saya mirroring Anda langsung ini keluar darah di hidungnya. Sebab sama seperti Bapak tadi Anda kan nanya. Ini sama enggak ini derajat yang mengutus dan yang diutus? Istilahnya seperti itu. Sama tuh. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang kehendaki. Dua-duanya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Loh, Bapak nggak menghakimi, tetapi yang menghakimi anak. Anak menghakimi berdasarkan keputusan Bapak. Ini yang namanya kesatuan hakikat. Ya, pertanyaanmu dijawab loh ayat per ayat sampai ke bawah. Nanti ketemu sampai 30. Oke. Terus Berarti di sini yang maaf ya. Berarti yang di sini yang saya paham itu ada dua oknum gitu lah. Oke. Iya. Nah, dua realita konkret Bang. Tepatnya dua kodrat. Dua realitas. Kenapa saya katakan demikian? Kalau bisa saya analogikan Bang, Abang sama nggak badanmu sama roh? Satu. Nggak, saya tanya, rohmu sama nggak dengan badanmu? Iya satu, di roh itu kan di badan kan. Saya nggak nanya
saya nggak nanya itu. Rohmu itu kan nafas. Ya, makanya orang kalau masih hidup atau mati itu dicek ininya. Saya tanya, nafasmu sama nggak sama badanmu? Coba kau lihat. Tidak sama. Bisa nggak? Dia malu itu Pak Prabu, biarin aja. Ya udah, maksudnya nafas dengan badan kenapa? Ya tidak sama. Loh, saya mau nanya Anda berapa oknum? Kan tadi Anda ngaku Nah, satu. kalau mau diceritain ke badan itu banyak oknum. Ada Loh, mata, ada kok hidung, banyak? ada nafas, ada telinga kalau mau bicara masalah oknum. Yang namanya bagian tubuh itu tubuh. dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nafas apa? Bentar Pak Prabu, nggak apa-apa. Yang namanya tubuh Bang, itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu tubuh. Jangan dimutilasi, ya. Itu satu yang Anda harus tahu. Sama nggak suaramu dengan badanmu? Beda, oke, beda. Oke, berarti udah ada 2 oknum dong Anda. Berarti di Kristen ada 2 oknum gitu. Loh, Anda 1 atau 2? 1. Ya itu kan aku 1. Allah kami juga 1. Jadi firman dengan Sang Bapa itu satu hakikat, berbeda realita. Realita badanmu berbeda dengan realita suaramu. Tapi suara kamu itu bersatu di dalam tubuhmu. Apa yang Oke, dilakukan tubuhmu itu yang dilakukan oleh pikiranmu. Apa yang dipikirkan olehmu itu yang dilakukan tubuhmu. Inilah kesatuan hakikat. Demikian tentang penghakiman. Jadi anak itu menghakimi bukan berdasarkan dari dirinya sendiri, melainkan Bapa. Bapa tidak menghakimi, tetapi menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Sama seperti kalau kamu mau berak, yang berak badanmu, rohmu juga ikut ke sana. Tetapi yang ngeluarin tai kan itu badanmu, bukan rohmu kan? Paham sampai sini deh? Paham. Nah, good. Jadi kalau kamu nanya kenapa Yesus mengatakan dia tidak menghakimi dari dirinya sendiri, sama seperti kamu berak nggak mungkin rohmu kau tinggal, pasti rohmu ikut sama kamu, walau yang berak itu pantatmu. Paham ya? Paham. Kalau nggak paham ya, cakep. Ada lagi yang mau ditanya, Saya Bang? cuma mau diskusi sehat aja sih, nggak perlu. Tapi ini udah nalar ya. Tapi ini udah nalar kan? Oke, itu menurut Anda nalar. Tapi Enggak, kalau saya menurut- tanya Anda nalar nggak ke sini? Sampai nggak? Jadi Anda itu sebenarnya manusia yang mengaku satu, tapi memiliki 3 realita yang berbeda sebenarnya dalam satu hakikat manusia. Karena hakikat manusia hidup itu terdiri dari tubuh jangan dimutilasi ya, kuping ini satu-satu dipotong nggak? Tubuh ya itu udah sama dengan Tuhan, seluruh jangan badan. dimutilasi, Mbak gitu. Maksudnya Oke, sama dengan sekarang Tuhan, nggak saya mungkin tanya, dimutilasi. Kok bisa ada Iya. bapak, ada anak gitu. Iya. Misal ya, kita beranalogi bahwa berasumsi begini. Bapak mengutus anak atas izin bapak. Nah, di situ kan ada 2 oknum berarti. Iya kan? Nggak ada kayak gitu. Masalahnya nggak ada ayat kayak gitu. Iya, kan Anda selalu berasumsi seperti itu. Kita kan ambil contoh Masalahnya nggak ada seperti ayat itu. kayak gitu. Jangan ngemis dong, jangan ngubah ayat kami dong. Kok bikin ayat Alkitab baru? Kita kan berasumsi mencontohkan 2 oknum seperti di kitab Anda. Kalau kitab kami kan nggak ada 2 oknum di Masalahnya situ. Pak Rahmat ya. Masalahnya Pak Rahmat. Masalahnya Bapak itu nggak mengutus Yesus itu atas izin tas siapapun. Dia nggak minta-minta izin. Wong dia Bapak. Ini Allahmu kenapa satu minta izin? Mau kau bikin ayat kami yang baru? Jangan dong. Anda bisa berasumsi bahwa Enteng-enteng kau. Udah ya, kalau udah muntah darah, udah mimisan turun. Nggak sanggup. Malu-maluin. Nih, nyari remis. Udah kalau udah muntah darah, muntah sekali, udah turun. Langsung ke IGD. Jangan bertahan, seolah-olah kok tegar padahal dalam hati udah meringis. Makanya udah dijelasin paham, giliran dia nggak bisa, dia mau nyari remis di masalahnya guys, Bapak itu nggak pernah mengutus anaknya atas izin-izinan. Nggak ada, orang udah jelas kok di situ. Bahkan Yesus saja kalau mau menghidupkan orang mati nggak pakai izin, atas kehendaknya sendiri. Jelas. Dah, kira-kira udah muntah darah,
gitu ya kan, langsung ke IGD, udah mulai kritis, nanti jangan sampai unfall. Aduh Tuhan, kocak kali deh. Sama oknum mah diho, halang magadong natatai. Taser bos, halo. Nyari Halo. Misko. Halo. Islam Iya. bang? Atau Kristen? Islam. Ya, silakan bang, mau nanya apa? Oh ya, terima kasih juga, selamat malam. Ya, Nah, thank you ya Pak Makmur, Pak Robert, thank you Pak David, thank you Pak Budi. Silakan Pak Taser. iya ya. Ya, sebelumnya saya minta maaf kepada sahabat Kristen semua. Jika nantinya pertanyaan saya ini umpama bermasalah. Saya kan orang tak tahu, pengen tahu saja. Betul? Pak, kalau sekiranya mengakibatkan masalah, mending gak usah cari masalah Pak. Ini sih saran saya. Ini saran saya ya, karena Iya. menghindar itu lebih baik. Istilahnya kalau istilah kedokteran ya Pak ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau takut salah ya mending gak usah bikin salah. Itu aja saran saya. Iya, sebenarnya saya sudah bilang, saya kan orang tak tahu, pengen tahu. Apa salahnya kan gitu. Silakan. Ya, ya. Ya mau Saya mencoba ya tahu, teman-teman ya. apa buktinya kitab Anda itu suci? Buktinya apa? Nggak pernah diperkosa Pak kitab saya, jadi dia suci. Oh, gitu. Sama seperti perawan yang nggak pernah digauli ya masih suci. Itu. Oh, gitu. Oh. Ya kan Lepas gitu itu- kan. Misal ya Pak ya, anak gadis ya kan, kalau dinodai, aku kotor, aku sudah tidak suci. Nah itu karena udah digauli ya. Kalau membuktikan kitab saya ini belum masih suci ya, berarti belum pernah dipakai kan gitu. Itu yang tak pernah diperkosa itu kata siapa? Ya kan kata Anda kan mengatakan gitu. Gimana cara membuktikan kitab Anda ini suci? Ya belum pernah dipakai Pak, belum pernah digauli. Makanya dia suci. Iya, yang bilang yang tak pernah dipakai itu kata siapa itu? Nah, sekarang saya tanya, kalau gitu definisi suci apa di dalam pikiran Anda? Biar kita samakan perspektif nih. Suci di dalam otak saya apa, suci di dalam pikiranmu itu apa? Yuk. Saya tanya, itu kitab Anda yang kau bilang itu suci, apa sih alasannya? Adakah keterangan yang mengatakan itu suci? Ya karena dia belum pernah digauli. Makanya Itu dia kata suci. siapa itu? Kata siapa itu? Ya karena memang siapa yang mau menggauli kita Pak? Logikanya kan gitu Pak. Berarti kamu ngawur itu, tak bisa membuktikan kalau kitab Yo, Anda itu. sekarang saya oke. Kalau saya ngawur, maafkan ya, ngapunten. Kalau saya ngawur, sekarang saya tanya, dasar Anda mengatakan Quran itu kitab suci apa? Monggo. Mungkin saya nggak belajar, nggak tahu apa-apa. Coba, mangga. Apa yang menjadi dasar bahwa Al-Quran itu suci? Silakan. Ya itu kalau kitab saya itu dari zaman dulu sampai sekarang pun satu huruf pun tak berubah dan tak ada campur tangan manusia. Itulah. Oke, siap. Mantap ya Pak. Jangan Pak Prabu, jangan dulu. Kitab yang di abad 7 boleh nggak saya lihat? Sampai satu kata, satu huruf pun nggak berubah. Saya boleh lihat nggak? Itu tak ada. Kalau nggak ada, jangan bilang dong Pak. Kalau yang tahu saya itu kitab Anda itu ada yang kosong, ada yang diisi sama pendetanya, lagi ada yang berupa sebelah jongkel kanan, sebelah jongkel kiri, ada yang berlawanan. Saya tengok pun seperti itu. Tapi dalam kitab kami dari dulu yang saya tahu sejak dulu pun sampai sekarang pun tak berubah-berubah. Tahu dong. Oke, boleh saya lihat Pak? Baik. Boleh saya lihat kitab Bapak yang dulu yang nggak pernah berubah? Boleh dong? Saya lihat, membuktikan nih kan. Karena gini Pak, setiap orang mengklaim sesuatu pasti bisa dibuktikan. Boleh nggak saya lihat kitab yang di zaman Nabi Muhammad yang ditulis Said bin Thabit itu nggak berubah sampai detik ini, biar saya compare nih. Ya, Ya. karena gini Pak, Qur'ano itu udah sampai dihapus karena Qur'ano berbeda dengan yang di sini. Ya.
Itu beda. Dan saya kasih tahu Pak, Quran itu ada banyak versinya. Ada beberapa versi Hafs. Nah, ini sendiri versi Hafs. Ada versi Wars, ada versi Kulun, ada versi-versi yang lain. Setiap negara itu beda versinya. Ya. Kalau memang Bapak bilang Quran ini contoh ya. Kalau Bapak bilang Quran ini tidak berubah dari zaman yang dulu, boleh nggak saya cross check dengan yang di zamannya Muhammad nih, biar saya cek nih satu-satu. Saya luangkan waktu saya 1, 2, 3, 4, 5 tahun untuk membedakannya berubah atau tidak. Sini coba kitab yang dari zaman dulu. Kalau itu Anda Pakai yakin logika nih. Quran, iya. Kalau Anda itu Katanya yakin. pakai logika. Iya, kalau itu Quran ada berubah daripada zaman dulu, kalau kata Anda Katanya mau berubah, pakai buktikan logika. kepada saya. Kalau itu pernah berubah. Loh, gini Bang, justru Anda yang harus membuktikan ini tidak ada perubahan. Karena gini Bang, kalau dikatakan tidak ada perubahan, maka ada pembandingnya gitu loh. Ini muka Agatha zaman dulu sampai zaman sekarang nggak berubah. Mana nih foto zaman dulu nih, ditunjukin ya kan? Oh, ternyata tidak ada perubahan gitu. Jadi ada pembandingnya, karena perubahan itu baru terlihat ketika ada pembandingnya secara logika dan secara nalar. Ya. Gitu, Sekarang Pak. yang ya paham, saya paham. Sekarang kan kamu yang tahu itu kalau ada perubahan. Sekarang buktikan mana perubahannya. Justru saya nanya, ketika Anda mengatakan tidak ada perubahan, Anda buktiin, kok malah nanya balik. Saya kan nggak bilang Quran Anda ada perubahan. Anda mengatakan Quran Anda tidak ada perubahan, buktiin. Kalau tidak berubah, buktiin dong. Buktiin, Kamu Bang. datang tadi. Gini ya, abang tukang sate ya. Anda kalau berpikirnya dangkal, belum pakai otak, jangan kesini. Di sini semuanya orang pakai otak. Bernarasi itu nggak sesumbar. Pakai nalar minimal, ya. Nggak punya dalil nakli, pakai akli. Anda nggak pakai nakli, nggak pakai akli. Terus mau ngapain? Gosip. Nah, di sini nggak bisa gosip Pak. Sayang nih 1.400 orang di sini nggak teredukasi sama narasi liar kau. Tuh, penonton saya udah bilang, turunkan kak. Emang ini BBM diturunin? Gimana Pak? Bapak, silakan. Ya, sekolah lah Pak, minimal kuliah Pak. Norak kali. Terus dia tidak nulis itu. Dia pula yang nyuruh aku nunjukkan buktinya nggak ada perubahan. Dia yang bilang tidak berubah, dialah. Ya, ribet banget. Dia emosi ketika aku bilang kita belum digauli.